satu ini kayak Alkitab gitu, biar tetap rohani. Apa? Coba mereka aja tidak mau menghadapi kita itu. Kita harus bangga, itu panggil Keterwakilan itu. Selamat siang Kak, dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Hendrik. Iya, jadi sebetulnya demo ini sangat terpaksa kita lakukan ya, sangat terpaksa dilakukan karena berbagai upaya yang sudah kita lakukan. Baik, jadi kita ini adalah tim ya, tim itu terdiri dari beberapa jemaat ya, terdiri dari berbagai jemaat yang ada di DKI Jakarta ini. Nah, kami tentunya sudah mengkritisi apa yang disebut dengan mereka memperpanjang mereka punya masa kepemimpinan di Konferensi DKI ya. Ya, mereka memperpanjang, tapi sebetulnya itu kan melanggar anggaran dasar atau anggaran rumah tangga konferensi itu sendiri. Bahwa di dalam anggaran rumah tangga konferensi menyatakan bahwa masa kepengurusan mereka sampai Desember 2020. Nah, itu anggaran dasar. Itu anggaran dasar itu adalah undang-undang bagi organisasi. Ya. Jadi jangan sampai undang-undang itu malah dilanggar gitu. Peraturan itu dilanggar. Saya melihat memang di sini para pemimpin ini banyak lah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kalau kita mau sebutkan satu persatu, ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi masalah perpanjangan ini, kalau saya melihat bahwa itu adalah hasil daripada rekomendasi mulai dari GC, dari General Conference. Dari General Conference kan menyatakan bahwa ada penundaan dengan alasan COVID. Oke lah kalau memang GC yang menyatakan itu, General Conference, karena memang kalau GC itu kan anggotanya terdiri dari seluruh dunia. Ya, memang tidak mungkin mereka melakukan kumpul ya di Amerika pada saat itu. Nah, itu turun kepada divisi turun kepada uni turun kepada conference masing-masing. Nah, kalau kita bicara di conference DKI ini kan kita tidak dari mana-mana, cuman ada di DKI ini. Nah, kita memohon sebetulnya kalau memang tidak bisa berkumpul ya, lakukan sesuai dengan ya seperti mana biasa yang kita lakukan, ada daring lah istilahnya kan, kita pakai aplikasi Zoom lah misalnya kan, seperti itu untuk melakukan suatu proses pemilihan. Tapi mereka lagi-lagi menyatakan bahwa kalau Zoom itu kan tidak ada katanya di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Loh, semua ini keputusan dari General Conference semua dari Zoom semua mereka. Kan ini gimana kalau seperti ini kan? Ya, jadi terlalu kaku saya melihat seperti ini. Jadi dengan alasan Covid lagi. Nah, alasan Covid ini kan sangat tidak efisien. Karena apa? Siapa di dunia ini yang bisa menyatakan Covid itu selesai kapan? Kan tidak ada. Ya, oleh sebab itu masa kepemimpinan mereka sekarang ini kan sampai Desember 2020. 2021 Januari tanggal 1 otomatis mereka demisioner. Nah, kalau sudah demisioner seperti apa? Nah, sekarang anggaran dasar anggaran rumah tangga daripada konferensi sendiri menyatakan bahwa ya mereka berpegang pada pasal 5 ayat 2 ya, anggaran rumah tangga conference menyatakan katanya eksekutif komite itu punya hak katanya untuk mewakili konstituen, dalam hal ini mewakili jemaat-jemaat ya, untuk, tapi kan di situ tidak ada menyatakan mereka mewakili untuk memperpanjang, tidak ada di dalam anggaran rumah tangga mereka bisa memperpanjang gitu, tidak ada. Nah, itulah sebabnya maka kami melakukan upaya-upaya seperti sekarang ini, akhirnya harus melakukan demo. Karena apa? Kami sudah menyurati ya, tim ini sudah menyurat ya, sudah beberapa kali menyurat, sudah ada 2 kali menyurat, sudah berapa kali mau minta supaya kita bicara by Zoom ya, sudah bicara gitu. Dan ternyata tidak ada titik temu. Mereka bersikeras bahwa mereka punya keputusan memperpanjang gitu. Jadi tidak ada sedikit pun sebetulnya mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam anggaran rumah tangga. Kenapa sih kita senang sekali melanggar aturan? Ya kan? Harusnya kan kita ini katanya kalau di agama lain mengubah hukum dan waktu, ya kan? Kalau gereja yang lain merubah hukum dan waktu, kita gembar-gembor seperti itu. Tapi kita sendiri melanggar aturan-aturan yang kita buat sendiri. Nah, ini kan
luar biasa kita ini sebenarnya seperti ini. Ya, selalu orang menyatakan ya sudahlah kita mengampuni lah. Nah kalau kita mengampuni, saya setuju, ya. Saya rasa tim kita juga sangat setuju mengampuni, ya. Itu sangat alkitabiah, mengampuni. Tapi kalau semua permasalahan kita ampuni, buat apa ada peraturan jemaat? Buat apa ada peraturan-peraturan anggaran dasar, ada sanksi segala macam? Ya sudah tidak perlulah kita pakai peraturan-peraturan. Semua bentuk pelanggaran kita ampuni. Nah ini statement yang keliru bagi saya. Ya. Tuhan, apakah Tuhan kita tidak beraturan? Tuhan kita berperaturan, pakai aturan loh sampai dia masa kita sendiri tidak mau beraturan? Kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kita sendiri tidak mau mengikuti aturan. Dan masih banyak lagi sebetulnya pelanggaran-pelanggaran yang kalau kita buka yang sudah dilakukan oleh konferensi ini, ya sebenarnya memalukan, yang seharusnya mereka tidak lakukan itu. Terus ya tuntutan-tuntutan yang lain ya otomatis ya itu. Janganlah kita itu kebijakan asing yang membuat kita ribut di sini, ya kan? Padahal sebetulnya kalau menurut saya lihat rekomendasi dari General Conference sebetulnya ya nggak salah-salah juga, karena itu rekomendasi itu sifatnya tidak mengikat, ya tidak mengikat. Itu dikembalikan kepada lokal, ya kepada negara masing-masing sesuai dengan peraturan yang ada. Nah kan sudah disebutkan sesuai dengan peraturan. Tapi di sini justru dia mengadopsi, padahal di situ dibilang tidak mengikat, harus disesuaikan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga negara tersebut, organisasi tersebut. Kita kan konferensi ini kan ya, mandiri ya, istilahnya kan seharusnya sudah bisa mengatur diri sendiri dan punya aturan sendiri. Maaf. Jadi kalau menurut Pak Erick nih, kira-kira kalau misalnya penundaan ini terjadi, jadi sementara yang menjadi permasalahan apa itu kalau misalnya penundaan ini benar-benar terjadi yang menjadi permasalahan jadinya apa? Ya kalau terjadi mereka tetap bersikeras bahwa mereka harus itu bagi kami itu adalah demisioner, dan demisioner itu berarti mereka tidak boleh mengambil suatu keputusan. Ya, mereka punya keputusan tidak sah, kebijakan mereka tidak sah. Dan kemudian ya setelah ini kalau memang mereka masih meneruskan, tentunya kami akan, karena mereka menyatakan mereka benar, ya. Eskom DKI itu benar, ya kan? Kita menyatakan itu salah. Tempat mengujinya di mana? Di pengadilan. Oh, gitu. Untuk menguji ini benar mereka melakukan pelanggaran, itu harus di lembaga terkait, itu lembaga pengadilan. Iya kan? Akan dibawa ke pengadilan juga ya? Iya. Nanti kalau seperti ini tidak juga mereka masih tetap bersikeras, ya kita akan uji ini di pengadilan. Tim kita sudah sepakat untuk diuji di pengadilan. Oke. Tapi ya asalnya gini kan, ini kan organisasi keagamaan ya, gereja. Apa kita boleh membawa ini sesuai dengan batas-batasnya kita sampai membawa pengadilan? Tapi misal pun kita tidak memenangkan pengadilan, kira-kira kalau menurut Pak Hendrik apa yang langkah apa yang akan dilakukan? Iya, jadi begini. Jadi sebetulnya kalau kita bilang bahwa apakah ini alkitabiah langkah-langkah yang kita lakukan tidak atau alkitabiah atau tidak alkitabiah, sebetulnya kalau kita mengikuti cara-cara Yesus luar biasa. Dia bisa menyatakan bahwa hai kamu ular biludak kan begitu. Dia bisa memarahi, tapi kita kan tidak seperti itu. Dan kalau kita lihat yang ada di dalam Alkitab, justru Tuhan sudah kalau tidak mengikuti amaran apa yang sudah Tuhan kasih tahu, dia langsung musnahkan. Ya kan, kita tidak memusnahkan, kita cuma demo, kita menyampaikan pendapat. Ya kalau zaman dulu, zaman Nuh, dia sudah kasih amaran, bertobat, tidak bertobat. Datang air bah. Sodom dan Gomora dinyatakan kamu harus bertobat, tidak bertobat, dibakar. Nah, kita tidak seperti itu. Ya, jadi memang ini kan semua kita lakukan di dalam koridor yang sudah diatur, baik yang diatur dalam di pemerintah. Kan pemerintah kan di dalam undang-undang nomor berapa itu tahun 98 tentang kebebasan menyampaikan informasi publik, ya, menyampaikan pendapat di depan umum. Itu kan sebenarnya dilindungi oleh undang-undang, itu dapat dilakukan. Dan saya rasa itu tidak menyalahi aturan dan tidak menyalahi Alkitab, karena di dalam Yesaya 58 ayat 1 apa disebutkan di situ? Nyaringkanlah, ya, kasih tahu kuat-kuat, ya, beritahu secara keras-keras, pakai sakekala gitu terhadap pelanggaran-pelanggaran mereka. Ya itu sebetulnya, ya itulah yang kita katakan kita masih pakai kata-kata manusiawi. Itulah sebabnya saya katakan tadi apa? Ini sebetulnya upaya yang paling terakhir, ya, sangat menyesal ini bisa terjadi. Karena apa? Upaya-upaya memberitahukan, ya, merapatkan dengan para pemimpin ini, mereka sendiri tetap bersikeras. Ya kan, mereka sebagai orang tua seharusnya bisa, ya bagaimana lah untuk mengayomi kan.
Ya, bagaimanalah kita untuk melakukan ini? Ya, Contoh ya. memberi teladan. contoh lah kepada kita. Ya, jadi kalau memang nanti tidak dapat dilakukan, tidak dapat juga terselesaikan dengan upaya aksi damai ini kita aksi damai loh. Iya. Maka di dalam kaos nanti yang akan dipergunakan I love Mahakam Indonesia. Kami justru mengasihi dan mencintai organisasi gereja ini. Makanya oleh sebab itu kami mau bikin ada perubahan loh. Ada perubahan dalam organisasi kita ini. Saya kira seperti itu. Dengan ada keterbukaan dan juga kalau ada sesuatu yang salah kalau kita membiarkan kita berdosa. Ya, justru memang kalau kita sudah tahu ini salah, terus kita biarkan, ya itu benar kata kamu tadi kan, kita berdosa. Kita sudah tahu ini salah, kita biarkan, kita berdosa. Nah, oleh sebab itu kita tidak mau berdosa, kita kasih tahu permasalahan ini. Cuma karena orang keras kepala, ya kita upaya terakhir seperti ini.